merasa bangga ternyata NU Hito tidak pernah mundur dari komitmen kebangsaan dan semuanya demi kemajuan bangsa dan umat kita. Gus Aam, Kiai Abdullah Munif, Kiai Ahmad Badawi, Kiai Suyuti Toha, dan banyak yang lain. Saya sebetulnya jujur aja kaget. Kok bisa NU Hito tertarik sama masalah ibu kota? Karena kelihatannya topik ini topik elitis lah, yang apa namanya nih istilahnya itu, yang ngerti, yang apa, yang rame. Tapi rakyat umum, masyarakat umum, dan kalangan NU mungkin nggak tertarik. Tapi setelah saya dengarkan tadi penjelasan Gus Aam dan Gus Toha, ya, satu, jangan lupa sejarah. Bangsa yang lupa dan meninggalkan sejarah pasti bangsa yang bingung, yang kayak layangan putus, ngolah ngalih bingung gitu. Yang kedua, saya diingatkan lagi oleh Gus Aam tadi, apapun sejarah Jakarta panjang sekali. Dulu Belanda bikin itu Batavia, dan yang kedua Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo, itu yang berjuang untuk merebut kembali Jakarta dari tangan Belanda. Sejarah Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Wali Songo dan tokoh-tokoh utama pendiri NU. Jadi jangan lupa sejarah dah, ya. Yang kedua, banyak sekali tempat-tempat historis, kejadian-kejadian historis kita berbangsa terjadi di Jakarta. Bahwa Jakarta kurang rapi, kurang beres, lebih baik itu dibenahi. Nah, saya mau mengingatkan, ada contoh-contoh membangun ibu kota baru yang berhasil. Tapi banyak sekali di seluruh dunia membangun ibu kota baru yang gagal. Saya mulai dari yang gagal. Contohnya adalah Brazil. Ibu kota aslinya namanya Rio de Janeiro. Sejarah pusat kegiatan macam-macam itu adalah di Rio. Kemudian berapa puluhan tahun yang lalu dibangunlah ibu kota baru namanya Brazilian City. Yang jauh sekali, perlu naik pesawat 3-4 jam, banyak uang untuk pembangunan itu. Tapi akhirnya mubazir, hanya jadi monumen saja untuk rapat para pejabat, untuk retreat, sekaligus ngabisin SPJ lah kayak di kita di sini. Nah, tetapi kegiatan pemerintahan sendiri, fungsinya tetap akhirnya buntutnya di Rio. Rakyat mau ketemu pejabat atau orang bisnis mau ketemu siapa, tetap juga di Rio gitu. Jadi akhirnya hanya jadi monumen yang mubazir, yang ngabisin banyak uang, tetapi tidak berfungsi sebagaimana ibu kota. Nah, yang kedua adalah India. India itu ibu kotanya Old Delhi. Kotor, terlalu besar, organik, bukan hasil kota perencanaan. Berapa puluh tahun yang lalu, pemerintah India mau pindahkan ibu kota baru ke Punjab yang di utara, lebih dingin, lebih hijau, lebih luas, lebih sejuk, di Chandigarh. Dibangun, tapi prakteknya itu hanya jadi monumen, karena tetap orang nggak mau urusan khusus terbang ke Chandigarh.
Akhirnya berapa tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu, dibikin lagi kota baru yang kedua, namanya New Delhi, yang jaraknya hanya 1 jam kurang dari Old Delhi. Sukses, memang dirancang sebagai ibu kota, bagus, rapi, dan betul-betul berfungsi sebagai pusat politik, pusat pemerintahan India. Nah, yang ketiga adalah Malaysia. Perdana Menteri Mahathir bangun ibu kota baru karena Kuala Lumpur udah terlalu padat, terlalu ribet. Dibangunlah ibu kota baru, namanya Putrajaya. Jaraknya juga 1 jam dari ibu kota dan betul-betul sukses, fungsional, ya, karena pejabat atau pegawai pemerintah tetap bisa tinggal di Kuala Lumpur, keluarganya sekolah di Kuala Lumpur, cuman dia kerja cuman naik mobil doang 1 jam ke Putrajaya. Jadi kuncinya adalah kalau mau berhasil milih ibu kota, nggak boleh terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Maksimum naik mobil itu 2 jam. Ya, nah ini kita mengulangi cerita kegagalan ibu kota baru di berbagai dunia yang terlalu jauh, yang akhirnya cuma jadi monumen, jadi sia-sia aja, ngabisin duit dan sebagainya. Belum lagi uangnya ternyata nggak ada. Ini kan biasa, ya, PHP, bahasa anak muda sekarang, ngibuli. Dulu dikatakan nanti akan ada investor dari Uni Arab Emirat, akan ada dari Perdana Menteri Inggris, siapa? Johnson. Bukan, Perdana Menteri Inggris yang sebelumnya, ya. Dan dari SoftBank dan macam-macam, semuanya gagal, ya, cuman buat ngibulin rakyat kita aja. Buntutnya tetap perlu APBN. Dan tahap pertama ini hampir miliar, 600 triliun. Nah, bayangkan itu memaksa pindah pegawai, ya kan, untuk pindah ke ibu kota yang baru, tinggal di situ. Itu kan buat PNS yang jujur, kayak ngurusin 2 rumah tangga. Akhirnya jadi masalah sosial karena mereka nggak cukup kaya buat punya 2 rumah yang dapat, ya, perasaannya rakyat. Mereka nggak terima kok. Sama aja sejarah Pulau Jawa itu terkait dengan sejarah daripada Wali Songo, dan itu nggak bisa dilepaskan dari perjuangan merebut Belanda Batavia, ya, yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Kemerdekaan Indonesia di situ. Tokoh-tokoh nasional kita merumuskan Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya di Jakarta. Jadi, ya, maksudnya cuma mau proyek doang. Mumpung masih 2 tahun lagi, ada duit 600 triliun, bisa itu pengalaman di Indonesia, minimum itu 20%, 120 triliun. Bahkan markupnya lebih kadang-kadang. Di banyak proyek yang dibangun infrastruktur ini bisa 30%. Jadi 2 tahun ada uang bancaan 120 triliun. Jadi mau ada manfaat, mau kagak penting, bahwa nggak ditinggalin kemudian, ya, mereka nggak peduli. Apalagi dari segi hankam. Nanti saya rasa Selamat Subianto, Mas Tejo bisa cerita. Kota itu kan masih ada sistemnya, baik secara elektronik, secara persenjataan, defense system yang canggih. Jangan-jangan nanti, ya kan, bisa negara lain duduki dengan cepat gitu loh. Jadi saya mohon maaf, ini mah proyek ada-ngada diadakan supaya bisa dapat proyek. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, sebagian teman-teman sedang ajukan judicial review. Tapi kalau enggak pun, ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah, ya kan, Rizal Ramli, ya kan, kita batalin ini proyek ngada-ngada ini.
Terima Ya. kasih. Terima kasih Bang Dr. Reza Ramli. Saya nggak perlu mengomentari beliau.